Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa Sabila. Ini saya akan menjelaskan terkait lab pemrograman Big Data dengan judul Big Data Small Insight Big Impact. Nah, apa sih sebenarnya Big Data itu? Big Data itu sendiri merupakan kumpulan data yang jumlahnya itu sangat besar, berubah dengan sangat cepat, dan isinya itu sangat beragam. Data itu nggak hanya berupa tabel yang isinya angka-angka aja, tapi datanya itu bisa berupa gambar, video, audio, dan sebagainya. Contohnya aja kayak di Instagram. Instagram itu bisa menyimpan foto atau video dari jutaan penggunanya setiap menit. Kemudian ada dari YouTube yang bisa menyimpan ribuan jam videonya. Kemudian ada CCTV yang bisa memantau secara real time dalam 24 jam, serta ada e-commerce lainnya yang dengan jutaan transaksi dari penggunanya. Selanjutnya di sini ada karakteristik dari big data itu yang bisa kita sebut sebagai 5V. Apa sih 5V itu? Yang pertama ialah volume. Volume di sini artinya datanya itu jumlahnya benar-benar sangat besar. Bisa jadi jutaan, miliaran, bahkan tak terhingga. Ini ada velocity. Velocity ialah kecepatan dari data itu berubah dengan sangat cepat dalam hitungan detik, bahkan milidetik. Kemudian yang ketiga ada variety, yaitu jenis datanya itu sangat beragam. Ada yang terstruktur, contohnya kayak CSV atau semi terstruktur. Dan ada yang tidak terstruktur, contohnya kayak gambar. Dan ada yang namanya veracity. Veracity sendiri ialah kualitas dari datanya itu, karena datanya itu betul-betul sangat besar dan sangat beragam jenisnya. Jadi veracity-nya ini biasanya kualitas dari data itu biasanya kurang bagus, yaitu banyak noise, banyak duplikat, banyak missing value. Jadi benar-benar harus dibersihkan untuk data itu supaya bisa diolah. Kemudian yang kelima ada value. Value sendiri ialah nilai atau manfaat dari datanya itu setelah diolah. Value itu dari data yang sangat besar itu kita bisa memprediksi, kita bisa mengklasifikasi, kita bisa pokoknya macam-macam lah, banyak manfaat yang bisa kita ambil dari dari big data ini. Ini adalah roadmap dari praktikum big data yang telah kami jalanin. Yang pertama itu ada EDA, yaitu Explanatory Data Analysis. Kemudian yang kedua ada model klasifikasi gambar, ada anotasi gambar, text object, dashboard dengan Streamlit, scraping data, dan analisis sentimen. Nah, yang pertama ada EDA. EDA di sini kami lebih fokus ke data gambar. Apa sih data gambar itu? Data gambar merupakan informasi visual yang direpresentasikan sebagai kumpulan piksel atau titik-titik gambar yang memiliki nilai intensitas atau warna tertentu. Jadi sebenarnya dalam suatu gambar itu dia berisi matriks yang berupa piksel-piksel yang dimana setiap piksel itu punya nilai intensitas atau channel warna tertentu. Konsep utama itu ada 4, ada piksel, warna, resolusi, dan format. Nah, yang pertama ada yang namanya piksel. Piksel merupakan unit gambar terkecil dari layar atau gambar. Jadi setiap piksel itu punya yang intensitas sendiri yang bisa jadi mulai dari 0 hingga 255 piksel. Di mana intensitas ini akan menentukan warna dari pikselnya itu. Nah, di sini dikatakan semakin banyak jumlah piksel, berarti gambar kita itu bakal semakin tajam dan kualitasnya itu semakin bagus. Dan yang kedua ada resolusi. Resolusi itu ialah jumlah piksel dalam suatu gambar. Jadi biasanya dinyatakan dalam bentuk lebar kali tinggi gini. Nah, semakin tinggi resolusi, maka semakin bagus gambar kita. Kemudian yang ketiga ada channel warna. Nah, channel warna itu sebenarnya isinya tuh ialah matriks atau piksel-piksel di mana satu piksel itu punya intensitas warna tersendiri, punya kode warna tersendiri. Terakhir itu ada format. Format merupakan ekstensi atau jenis penyimpanan gambar yang menentukan kualitas kompresi dan cara gambar itu disimpan. Contohnya kayak PNG, JPG, JPEG, dan sebagainya. Nah, kemudian apa aja sih yang dianalisis dalam data gambar? Pertama kita bisa lihat dulu sampel gambarnya. Bagaimana gaya gambarnya, kualitasnya, kesesuaian labelnya, apakah benar labelnya itu gambar panda, benarkah gambarnya panda juga? Atau labelnya beruang, apakah benar gambarnya beruang? Kemudian ada jumlahnya, ada format gambarnya. Kemudian di sini kita bisa juga lihat distribusi dari labelnya itu, apakah datasetnya itu seimbang atau enggak. Dan kita juga bisa lihat kualitas gambarnya. Kita bisa cek apakah gambarnya itu ada terlalu gelap atau terlalu terang, ada blur atau pecah dan sebagainya. Nah, kualitas buruknya gambar bisa menurunkan akurasi dari model nantinya. Kemudian yang keempat ada outlier. Nah, outlier ini bisa berupa gambar ada objek lain, misalnya kayak di satu gambar.
misal kita ada gambar, kita pengen gambar itu objeknya ada beruang. Nah, beruang itu kan pas di foto itu kan nggak hanya si beruang aja ya kan dalam satu gambar, bisa jadi ada gambar pohonnya, rumputnya. Nah, itu kan termasuk ada objek lain yang bisa dikatakan dia itu outlier. Dan gambar itu ukurannya berbeda jauh, ada gambar kosong, dan ada gambar yang tidak sesuai label. Nah, dalam model klasifikasi gambar ada beberapa tahapan. Salah satunya ialah ada tahapan preprocessing gambar. Nah, preprocessing gambar ialah tahap menyiapkan gambar supaya lebih bersih, lebih bagus, dan lebih seragam supaya nanti model bisa belajar dengan lebih baik dan lebih efisien. Nah, adapun teknik preprocessing gambar yang pertama contohnya ada resizing, yaitu mengubah ukuran gambar menyamakan ukuran gambar. Contohnya kayak mau gambar kita pingin ukurannya itu 224 kali 224 pixel. Dan ada normalisasi, yaitu mengubah nilai pixel dari skala 0 hingga 1 atau minus 1 hingga 1. Ada grayscale, yaitu mengubah gambar yang tadinya berwarna menjadi hanya warna hitam putih aja. Supaya kita sederhana gitu modelnya. Kemudian ada noise reduction, yaitu menghilangkan noise. Kemudian ada data augmentation, yaitu menambah variasi gambar. Maksudnya ialah, misal tadi gambar kita cuman punya 300. Nah, jadi modelnya nanti kan kurang belajar ya, karena datanya cuma 300. Jadi kita bisa menambah gambar dengan membuat gambar itu, misalnya entah kita besarkan, kita kecilkan, kita putar-putar, itu jadinya model bisa belajar lebih banyak. Dan ada edge detection, yaitu menonjolkan garis tepi dari objek gambar. Ada split data yang biasa kita bagi menjadi 3, yaitu data train, validation, dan test. Selanjutnya ada convolutional neural network. CNN merupakan algoritma dari jaringan saraf tiruan yang dibuat khusus untuk mengolah data visual seperti gambar atau video. Nah, ide dari CNN itu sebenarnya hanya satu, yaitu kombinasi linear. Jadi dari satu gambar yang besar tadi, kita ambil garis-garisnya aja secara kombinasinya, di mana kombinasi ini bisa jadi mata, bisa jadi hidung, bisa jadi mulut. Nah, ternyata setelah digabungkan, ternyata ini itu gambar wajah. Gitu. Ini merupakan alur dari CNN. Yang pertama, misal ada gambar. Kita masuk ke tahapan yang namanya konvolusi. Di konvolusi ini ada yang namanya filter. Filter sendiri berupa matriks yang digunakan untuk mengekstrak fitur-fitur tertentu dari gambar. Dan jenis filter ini ada banyak, misal kayak sharpening filter, ada edge filter, dan sebagainya. Dan kita bisa menggunakan banyak filter dalam satu konvolusi. Nah, hasil dari konvolusi ini berupa fitur map. Nah, fitur map ini kan tadi berupa kombinasi linear ya. Karena linear, kita butuh yang non-linear. Non-linear itu kita bisa gunakan yang namanya activation function. Contohnya itu kayak ReLU. Jadi dari fitur map kita masuk ke ReLU, dan ReLU itu akan menghasilkan lagi fitur map. Nah, dari fitur map ini kita pooling. Pooling itu contohnya kayak ada max pooling atau average pooling, yaitu kita sederhanakan lah sederhananya. Nah, dari pooling kita bisa balik lagi ke konvolusi. Jadi kita ulang-ulang konvolusi, activation function, pooling, konvolusi, ReLU, pooling gitu-gitu. Kita ulang sampai data kita itu sederhana dan bisa dan model kita itu bisa berlatih dengan bagus gitu. Nah, dari pooling tadi kita masuk ke flatten. Flatten ini ialah mensederhanakan hasil pooling tadi. Tadi kan pooling tadi bisa jadi 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, flatten ini kita ubah datanya itu jadi 1 dimensi. Kenapa harus kita ubah jadi 1 dimensi? Karena nanti kita masuk yang namanya fully connected. Fully connected itu hanya mengambil data 1 dimensi aja gitu. Fully connected ini berisi keputusan akhir atau klasifikasi akhir lah, yang nantinya akan menghasilkan output berupa kelas dari gambar itu. Contohnya kayak gini, gambar strawberry, kita ambil beberapa tipnya, kita masuk ke konvolusi, pooling lagi, dan terakhir kita masuk ke flatten, kita masuk ke fully connected layer, dan di akhirnya itu keputusannya itu strawberry, apple atau orange gitu. Dalam klasifikasi gambar ada yang namanya transfer learning. Transfer learning ialah teknik yang memanfaatkan CNN yang udah dilatih agar kita tuh nggak perlu melatih model dari nol. Tujuannya supaya waktu training lebih cepat, akurasi meningkat, dan overfitting berkurang. Selanjutnya, setelah preprocessing, kita bisa lanjut ke latihan model. Di sini kalian bisa lihat ada parameter batch size, epoch, learning rate, optimizer, ada Adam, SGD, dan callback. Kemudian yang terakhir ada callback.
Dan evaluasi model kita bisa lihat model dari confusion matrixnya, matriks evaluasi, ROC curve, loss value, dan sebagainya. Selanjutnya ada anotasi gambar. Anotasi gambar ialah proses memberi tanda pada gambar supaya mesin itu tahu di mana dan apa sih objek yang ada di gambar itu. Nah, misal di sini contohnya ada bounding box. Nah, misalkan gambar itu besar gini ya. Nah, kita ingin kasih tahu si komputer, ini loh gambar beruang, ini loh gambar beruang, ini gambar beruang. Kalau kita nggak bounding box, komputer nggak bakal mempelajari ini semua tuh beruang. Rumput-rumputnya, pohon-pohonnya itu beruang. Jadi kita perlu mengecilkan, menunjuk gitu. Ini loh gambar beruang. Nah, kemudian selanjutnya ada polygon. Kalau tadi kan bounding box itu kan ketika kita box gitu, dia masih ada nih gambar-gambar lain, misalnya kayak ada rumputnya, ada pohonnya. Kita bisa mengakalin dengan membentuknya itu kayak polygon. Dia itu lebih fleksibel, bisa mengikuti bentuk gambarnya. Selanjutnya ada deteksi objek, ialah teknik yang mendeteksi apa dan di mana sih objek itu berada dalam gambar. Dan di sini kita juga menggunakan CNN. Untuk modelnya kita pakai model YOLO, yaitu You Only Look Once, di mana dia itu bisa mendeteksi gambar secara cepat hanya dalam satu kali pemindaian. Contohnya kalian bisa lihat di website ini. Kemudian ada dashboard with Streamlit. Streamlit ialah framework Python untuk membuat aplikasi web interaktif, terutama dashboard data, tanpa perlu menguasai coding yang terlalu berat. Kita hanya perlu buat coding tipis-tipis dan bakal jadi websitenya. Kemudian dashboard with Streamlit itu ada istilahnya UI dan UX, yaitu UI itu user interface dan UX itu pengalaman dari usernya. Dengan GitHub. GitHub ialah platform untuk menyimpan dan mengelola proyek berbasis Git, sehingga developer itu bisa berkolaborasi dan mendistribusikan kodenya itu dengan mudah. Ini ada beberapa istilah penting yang perlu kalian tahu terkait Streamlit dan GitHub. Selanjutnya ada komponen-komponen Streamlit dan GitHub, yaitu yang pertama ada komponen teks, contohnya kayak style title untuk judul besar atau header untuk heading. Ini ada komponen input, output, visualisasi, ada layout, stateful, komponen media, dan notifikasi. Kemudian yang materi ke-6 ada scraping data. Scraping data ialah proses mengambil data dari sebuah website atau sistem tertentu secara otomatis hanya dengan menggunakan kode. Nah, kapan sih kita scraping data? Ketika website itu tidak menyediakan API, data itu perlu diambil dalam jumlah besar dan berulang, kemudian kita butuh data real time, atau ketika kita ingin mengambil elemen tertentu, misalnya kayak review produk, tabel, atau kayak komentar, itu kita bisa menggunakan scraping data. Kemudian scraping data itu yang namanya data kita pasti sensitif ya. Jadi kita perlu ada yang namanya etika dan legalitas web scraping. Jadi kalian harus gunakan data dengan bijak dan tidak menyalahgunakannya. Oke. Selanjutnya ada analisis sentimen, yaitu metode untuk mengidentifikasi emosi, opini, atau kecenderungan suatu teks atau sentimen. Tujuannya itu untuk mengetahui persepsi publik, menganalisis ulasan produk, dan sebagainya. Nah, ada beberapa tahapan dalam analisis sentimen. Yang pertama data collection, itu mengumpulkan data bisa dari medsos, ulasan produk, berita, atau forum. Kemudian ada text preprocessing, yang pertama kita bisa hapus tanda bacanya, angka, emoticon, kemudian mengubah huruf jadi huruf kecil semua. Kemudian kita menghapus stop words, yaitu kata-kata yang tidak penting atau kurang bermakna, contohnya kayak dan, ketika, dan sebagainya. Kemudian ada stemming, yaitu mengubah kata menjadi kata dasarnya, misal kayak yang tadinya memakai menjadi pakai gitu. Kemudian ada normalisasi kata, yaitu sama juga mengubah katanya itu menjadi formal, misalnya kayak kita kan sering menyingkat kayak YG, jadi nanti kita secara otomatis bakal jadi yang, atau kayak oke, O dan K aja, tapi harusnya kan oke, OKE gitu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa kita masuk ke sentimen classification, yaitu mengelompokkan teks dalam kategori positif, negatif, atau netral. Kemudian di sini ada evaluasi, kayak biasa ada akurasi, presisi, recall, dan event score. Dan visualisasinya bisa kayak distribusi bar chart, contohnya kayak di ini. Di sini kita analisis sentimen berupa dari medsos, yaitu Quora. Di sini kita bisa lihat ada distribusi panjang komentarnya, ada bisa pakai bar chart untuk lihat 20 kata terbanyak, atau bisa pakai word cloud sama juga untuk lihat kata terbanyak yang digunakan, dan ini hasil evaluasinya. Contohnya kayak kalimat aplikasi keren, ternyata ketiga model memprediksi dengan benar, yaitu kalimat itu termasuk positif.
Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.